Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati tutor angkatan 37 kelompok 1. Yang saya hormati kawan-kawan angkatan 37 khususnya kelompok 1. Hari ini kami dari kelompok kecil 1 ingin mempresentasikan tentang analisis penerapan nilai berakhlak tentang optimalisasi integrasi fitur sistem database pemasyarakatan atau SDP dalam pemenuhan hak substantif warga binaan pemasyarakatan di Lapas Muara Teweh dan Lapas Pangkalan Bun. Kami di sini beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Rahman, yang kedua Jody Salmon Priya Panjaitan, yang ketiga Muhammad Najib Hirjatullah, yang keempat Firmansyah Zuhair Azidin, dan yang kelima adalah Josephine Chandra Cia. Latar belakang dan kondisi existing. Lapas kelas 2B Muara Teweh berkomitmen penuh dalam menyelenggarakan pemenuhan hak substantif warga binaan pemasyarakatan. Adapun yang termasuk tentang hak substantif warga binaan pemasyarakatan yaitu mencakup pengusulan remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat atau PB, cuti bersyarat atau CB, serta cuti menjelang bebas atau CMB. Adapun identifikasi kasus, yaitu tentang pengarsipan berkas data dukung laporan dan dokumentasi kegiatan lapas saat ini masih bersifat manual atau tersimpan secara lokal di dalam komputer staf masing-masing subseksi. Dampak negatif organisasional yaitu resiko kehilangan file dokumen yang tinggi akibat kerusakan perangkat keras atau hardware error. Yang kedua, proses pencarian data memakan waktu lama saat pimpinan atau instansi pusat meminta laporan mendadak. Yang ketiga, menghambat aspek efisiensi, integrasi, dan transparansi kinerja organisasi. Hai semua, saya Jody Salmon Priya Panjaitan. Kali ini saya akan menjelaskan identifikasi kasus dan masalah utama. Kasus yang terjadi yaitu adalah keterlambatan sinkronisasi dokumen substantif WBP pada aplikasi SDP, yang dimana input syarat integrasi yang krusial seperti berkas litmas, bapas, jaminan keluarga, dan draft berita acara sering terlambat masuk ke dalam aplikasi database pusat. Artinya adalah dokumen-dokumen penting milik warga binaan pemasyarakatan atau WBP terlambat masuk atau terlambat diperbarui di SDP pusat. Akibatnya data di pusat tidak up-to-date secara real-time. Fakta lapangannya, koordinasi antar subseksi masih mengandalkan penelusuran arsip kertas fisik secara manual yang memicu keterlambatan proses penarikan data integrasi. Adapun dampak negatif jika kasus ini dibiarkan yaitu dampak bagi warga binaan pemasyarakatan atau WBP. Yang pertama, kerugian hak konstitusional. Risiko keterlambatan pengusulan remisi atau program asimilasi yang berpotensi merugikan hak bebas bersyarat WBP atau warga binaan pemasyarakatan. Yang kedua, mengundur waktu integrasi. Berujung pada tertundanya pemotongan WBP yang secara legalitas telah memenuhi kriteria integrasi bebas. Kemudian, dampak bagi organisasi lapasnya ada dua. Yang pertama, penurunan indeks kepuasan publik, di mana hal ini memicu tingginya angka komplain dari pihak keluarga WBP, serta menurunkan integritas instansi di mata umum. Yang kedua, menghambat reformasi birokrasi, di mana proses integrasi yang stagnan berpotensi memicu masalah kelebihan kapasitas atau overcrowding dan menghambat program prioritas Kemenimipas. Kemudian yang selanjutnya yaitu analisis penyebab aspek 1, yaitu adaptif. Belum optimalnya sifat adaptif terhadap teknologi, kurangnya inisiatif akselerasi dari pegawai pelaksana untuk segera menguasai pembaruan menu dan fitur-fitur mutakhir pada sistem basis data SDP. Sebagian petugas merasa lebih nyaman bergantung pada berkas tumpukan fisik sebelum bersedia menginput data ke komputer, memunculkan kelambatan alur penanganan berkas integrasi. Kemudian yang kedua, yaitu aspek kompeten. Yang pertama, peningkatan kapasitas SDM, terjadi ketimpangan tingkat literasi komputer dan pemahaman operasional database SDP di antara petugas lintas generasi di internal lapas. Kemudian yang kedua, belum meratanya program pelatihan teknis khusus, yaitu kurangnya program pendampingan intensif serta bimbingan internal khusus terkait tata kelola administrasi pemasyarakatan digital terintegrasi memicu inkonsistensi input data di masing-masing subseksi. Selanjutnya, analisis penyebab aspek ketiga, yaitu kolaboratif.
adanya sekat ego sektoral. Arus pertukaran data antara subseksi registrasi, keperawatan, keamanan, dan petugas lapangan masih sering berjalan secara terpisah atau mandiri. Yang kedua, alur tidak terintegrasi. Belum terbentuknya jalur komunikasi koordinatif satu pintu yang kokoh guna bertukar data dukung integrasi berkas WBP secara real time. Yang ketiga, ketiadaan sistem monitor. Ketidakberadaan sistem pemantau progres bersama memicu masing-masing divisi bergerak berdasarkan alurnya sendiri tanpa penyelarasan sistem SDP. Atas dasar masalah tersebut, kami membuat alternatif solusi atau strategi internal, yaitu dengan cara melakukan inovasi digital berupa pembuatan folder pangkalan data digital terpadu per blok hunian WBP yang terkoneksi melalui jaringan internet lokal lapas. Dan selanjutnya mengadakan kegiatan bimbingan teknis internal secara berkala dari petugas yang mahir IT kepada rekan sejawat demi menyamakan tingkat literasi data. Masuk ke alternatif solusi selanjutnya, yaitu strategi sinergi dengan menerapkan sikap berakhlak yaitu kolaboratif dan akuntabel. Yang pertama adalah membentuk tim satuan tugas atau satgas untuk mensinkronisasi data SDP yang beranggotakan perwakilan dari setiap subseksi teknis di lembaga pemasyarakatan. Dan selanjutnya dengan cara menyusun draft berita acara atau lembar kontrol mingguan yang terintegrasi agar perkembangan dan input data substantif WBP dapat dipantau langsung secara transparan, jujur, dan akurat oleh pimpinan atau kepala lembaga pemasyarakatan. Kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu target capaian estimasi birokrasi. Output yang terukur yang diharapkan adalah yang pertama adalah proses pengusulan, remisi, dan hak integrasi seluruh warga binaan pemasyarakatan menjadi 100%. Tepat waktu, serta bebas dari pungutan liar atau pungli. Dan yang kedua, terwujudnya akuntabilitas, tata kelola, dan manajemen pemasyarakatan yang bersih, prima, dan bertanggung jawab. Ke bagian yang ketiga, yaitu peningkatan citra positif institusi lembaga pemasyarakatan di mana kami bekerja, yaitu di mata hukum dan masyarakat luas. Baik, sekian pemaparan dari kelompok 1, kelompok kecil 1 tentang analisis penerapan nilai berakhlak, yaitu optimalisasi integrasi sistem database pemasyarakatan atau SDP dalam pemenuhan hak substantif warga binaan pemasyarakatan di Lapas Muara Teweh dan Lapas Pangkalan Bun. Dengan tujuan kami yaitu mewujudkan pemasyarakatan modern, bersih, dan akuntabel. Konsistensi internalisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak di setiap lini subseksi merupakan kunci utama tercapainya optimalisasi fitur sistem database pemasyarakatan yang melayani secara prima. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Pemasyarakatan pasti. Sekian, terima kasih.